Assalamualaikum Ustadz Labai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, mau tanya sedikit Apa tuh? perihal bagaimana kalau misalnya ini sudah sering kejadian sih, keadaan-keadaan dalam hidup itu nggak sesuai sama harapan. Buat sebagian orang bisa karena mungkin dia udah berusaha dengan sungguh-sungguh dengan keras, atau dia juga udah berdoa juga tapi hasilnya tidak sesuai sama harapan. Ada sebagian orang yang akhirnya agak keluar dari jalur agama, ada sebagian lagi malah tambah mendekat gitu. Ini terutama buat yang karena dia mungkin frustasi karena nggak sesuai dengan harapan, dia udah berusaha keras terus nggak sesuai, dia agak keluar gitu, stres, keluar dari jalur. Itu bagaimana menyikapinya, mindsetnya, nyetel hatinya? Bos, kalau kita ngaku punya Allah, nggak ada kata stres. Nggak ada kata stres. Kalau bilang saya stres berarti saya jauh dari Allah. Gitu ya. Jadi kita memandang sesuatu itu, kita baik sangka kita nih, husnudzon kita sama Allah, itu menyelesaikan masalah sebenarnya. Di saat kita suudzon, semuanya berantakan. Tapi itu harus didasari dengan semua kewajiban kayak sholat 5 waktunya. Oh iya. Apa semua udah Iya. udah oke. Itu bicaranya personal kewajiban masing-masing tuh, Iya. Bos. Tapi kalau kita bicara menghadapi kehidupan nih, kita misal contoh, kita mau jalan kemana nih, mau pergi. Kita kalau orang mukmin muslim tuh kita diajarin mau baca bismillah, kita baca doa berangkat mau pergi tuh kita baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, kita baca bismillah, kita baca asmaul husna, misalnya ya Hafiz minta dijaga di perjalanan. Kalau kita udah baca itu, kita udah bicara sama Allah, minta perjalanan kita lancar, buang semua tuh rasa khawatir, rasa apa. Kadang-kadang kita lagi jalan, kita lihat macet, kita bilang kacau semua nih. Suka gitu kan ente? Wah, nggak beres nih semua nih. Macet. Ternyata di penghujung macetnya selesai, ternyata di sana ada satu kejadian yang kita ada keberuntungan buat kita. Ya Allah, alhamdulillah, kalau tadi saya dikasih lancar, mungkin bisa saya yang kena masalah di sini. Ternyata Allah kasih macet supaya kita pas sampai di titik yang ada kejadian nggak bagus, kita udah lewat, udah selesai itu. Itu kalau area perjalanan. Kalau area harapan kayak misalnya ada yang pingin bekerja atau pingin ngelakuin usaha atau ingin dikasih ujian seperti misalnya jodoh atau yang ada ujian gitu kan, gitu, ya. Kalau kasih ujian gini, Bos, kalau semua permintaan ente langsung dikabul, ente nggak kenal belajar sabar. Nggak kenal belajar sabar. Kalau ente yang ente minta sama Allah semuanya langsung dikabul, ente nggak kenal ikhtiar. Oke. Pahamin kata-katanya. Kalau ente semua nih yang ente minta langsung kabul, mana sabarnya? Nggak kenal itu sabar. Ikhtiar nggak kenal. Nah di situ kita ada pelatihan tuh. Makanya ada ujian, ada pahala sabar, ada pahala kita disuruh berikhtiar dulu, tawakal. Nah itu kalau semua doanya dikabul, orang nggak beres, Bos. Di balik nunggu putus asa, cemas untuk nunggu hasil itu ada sabar, pahalanya ada pahalanya yang luar biasa, besar pahalanya. Ya, sabar, tawakal sama Allah, plong, husnudzon, baik sangka. Oke, baik sangka. Pasti hasilnya bagus. Ya, berarti, gitu, Bos. Oke, itu kalau misalnya ini pakai perumpamaan yang simpel, kalau di main game nih, itu bonusnya lebih banyak ya. Oh iya. Bonus pahalanya. Iya, benar. Gitu, Bos. Jadi ada pahala ikhtiar, ada pahala sabar. Gitu. Makanya semua doa ada tertunda dulu. Nah itu cara-cara Allah tuh untuk kita belajar. Kalau semua langsung dikabul, repot dunia, repot semuanya. Nggak ada orang sakit, semua dihasil, nggak ada orang kena ujian. Nggak jadi dunia itu ada ujian, itulah yang naikin punya kualitas masing-masing, berkualitas manusia, kualitas A, kualitas A, ini kualitas B, ini kualitas C, itu dari situ kan. Rumah sakit kosong. Enggak. Gitu.
Sekolah nggak laku, Nggak langsung laku. pinter semuanya. Nggak ada ujian, nggak ada ulangan. Nggak ada ujian, nggak ada ulangan. Nggak Gitu, ada, Bos. Oke, nggak ada ikhtiar, nggak ada sabar. Oke, I see. Jadi dunia juga Jadi bisa memandang berantakan. semua kita pandang pokoknya dengan baik sangka sama Allah. Kita pandang. Dan kita nih bos, ini kita dikasih anggota tubuh kita ini semuanya punya ada cara-cara Allah menaruh ini di sini. Itu semuanya kan sebenarnya kalau kita pikirin semuanya berjalan dengan baik bos. Kita bos, kita bilang nih, ya, saya pengen hidup saya nanti bersama Rasulullah, bersama orang-orang baik. Nah, gimana tuh caranya kalau kita mau pengen begitu? Kan kita dikasih ini, di bawahnya ada ini. Berarti apa? Kita disuruh dari cara mandang kita aja nih, mandangnya senangnya yang baik. Mandang senang yang baik. Mandang senang orang-orang baik. Mandang senang orang-orang taat sama Allah. Mandang senang orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita kelak nanti ini kita pengennya apa? Pengen bersama mereka. Iya. Nah, makanya senengin mata kita, jangan disenengin buat yang maksiat, buat yang nggak bagus. Nanti di akhirat sama Rasulullah, Nah. tapi kalau di medsos ngeliatin gambar cewek. Ya, Ryback tuh namanya tuh. Iya nggak? Nggak bisa tuh, berat tuh. Bisa, pokoknya kita belajar, kita sekarang lagi belajar nih, jadi kita latih terus bos, latih. Insya Allah lancar semuanya bos, gitu. Biasain baik sangka terus sama Allah. Dan Pasti pahala- hasilnya sesuai. Pahala ikhtiar. Allah pahala- sesuai prasangka hambanya, kan begitu. Iya. Positive thinkingnya harus Nah, tuh. cakep, yang gitu. Oke, I see. Oke, itu cukup menjawab. Gitu. Terima kasih. Siap, siap.